Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma haqqul jari, apakah kamu sekalian mengetahui apa itu hak bertetangga? Ini ista'ana bika a'antahu, jika dia meminta bantuan denganmu, a'antahu, engkau akan membantunya. Wa inistakrotka, dan jika dia meminta agar supaya engkau meminjami uang kepadanya, akrotahu, engkau akan meminjaminya. Wa iniftakoro adat alaihi, jika dia tidak mampu, engkau utta alai jutta, kalau dia ini tidak mampu, engkau akan memberikan kepada dia. Wa in marido uttahu, kalau memang dia sakit, engkau akan jenguk. Wa in mata, dan jika dia meninggal, ittaba'ta janazatahu, engkau akan mengikuti jenazahnya. Summa ilal qabri, ke tempat sholat, kemudian menuju ke kubur. Tuh. Wa in asabahu khairun, jika menimpa kepadanya satu kebaikan, hanak tahu, engkau akan mengucapkan selamat kepadanya. Wa in asabathu musibatun, dan jika menimpa kepadanya satu musibah dalam dirinya, dalam hartanya, dalam keluarganya, azzaitahu, engkau akan berbelasungkawa kepadanya. Wala tastatiru alaihi bil bina, engkau tidak meninggikan atas tetanggamu tadi itu dengan bangunan. Artinya meninggikan yang membahayakan. Raf'an yadurruhu, raf'an yadurruhu, yaitu sesuatu yang bisa membahayakan. Makanya dikatakan fatahjibu anhu, engkau akan menutupi darinya ar-riha, angin, juga cahaya. Wa in khala anid darari jaza, kalau memang kosong dari sesuatu yang membahayakan, tidak ganggu udaranya, tidak ganggu sinar matahari kepada dia, boleh didinginkan rumahnya. Illa, kecuali apa? Lidhimmiyin ala muslim, kecuali kalau kafir dhimmi atas orang muslim, tidak boleh.
Semuanya itu yang perlu kita laksanakan tadi itu illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Wa inistaraita fakihatan, dan jika engkau membeli buah-buahan, fahdilahu, engkau berikan hadiah kepada itu tetangga. Fa ilam taf'al, maka jika engkau tidak melaksanakannya, ya memang mungkin kurang uangnya untuk beli buah-buahan sehingga diberikan kepada tetangga misalnya, fa'adkhilhu, maka masukkanlah itu buah-buahan sirron, secara samar, jangan sampai ketahuan tetangga. Wala yakhruj, tidak keluar, biha, dengannya buah-buahan tadi itu, buah-buahan tadi itu siapa? Waladuka, anakmu, liyaghidha biha waladahu, untuk apa? Mengejek dengannya itu anaknya tetangga. Wala tu'dhihi biqattarin ay birihin, janganlah engkau mengganggu dia dengan bau buah-buahan tadi itu. Kayak misalnya apa yang bau tajam, seperti duren misalnya. Duren dia beli satu, makanya di teras kampung membuka kabeh. Wes itu ya masukkan aja ke dalam, jangan begitu ya, sian. Wala tu'tihi biqattari gidrika, janganlah engkau mengganggu dengan bau dari pancimu yang kau tengah masak misalnya ya. Makanya katanya Nabi, kalau masak itu banyakkan dari kuahnya, nanti engkau bisa bagikan kepada tetangga, berikan kepada tetangga dia yang butuh, kasih dia ya. Kayak ini sate, ya. Sate itu ada 2, sak kampung bisa mampu itu. Nggak usah mau sate, ya pada luru. Ayam lagi sak ini isi ini telung sunduk, si bagian tengah gaji, dari dagingnya tak menit tok. La haula wala quwata illa billah. Ya, illa an taghrafa, illa an taghrafa syai'an, illa an taghrafa lahu minha, kecuali kalau engkau memberikan hadiah untuknya tetangga, minha, darinya itu, buah-buahan kayak dari makanan yang kita masak tadi itu ya. Itu nah, kalau memang itu jumlahnya sedikit sekali, jangan engkau memberikan. Ada bisa dibagi, tapi sedikit, tidak boleh. Kalau memang itu ada sedikit tapi tidak sesuai dengan kebiasaan, ya jangan. Malah nanti bisa membuat kayak penghinaan gitu ya. Kasih apa itu duren kan biasanya kan satu seser itu kan isi berapa? 3 dikasih tok ini ya, dikasih lepean kayak pita mana hadiah buat ente, ya jangan, penghinaan itu. Sudah, kalau ente bisa kasih yang normal buat dia, kasih. Kalau enggak, wis tak cukup kan, ya jangan sampai nampak. Sudah, usahakan jangan nampak itu. Karena dikatakan di sini fala taj'al biqalilil muhtakiri, maka jangan jadikan kamu itu dengan sedikit yang akan menghinakan. Nah ya kau mauqi'an an kifayatih, yang tidak mencukupi dari ada kecukupan baginya, artinya tidak pantas
ente berikan saat itu tidak pantas, itu malah bentuk penghinaan. Jangan, akhirnya tambah rame nanti ya. Hadis yang lain, atadruna ma haqqul jari, apakah kamu sekalian mengetahui apa itu hak bertetangga? Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Nabi Muhammad yang berada dalam genggamannya, demi Allah, la yablugh haqqul jari, tidak akan sampai hak bertetangga illa kecuali man rahimahullah, kecuali seorang yang Allah merahmati kepadanya. Jadi kalau orang itu bisa berbuat baik kepada tetangga, itu ciri seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, seperti ini, rawahu Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin As. Itu. Paham ini? Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Mujahid, berkata Mujahid, Mujahid tabi'in rahimahullah, wa kuntu inda Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma wa gulamun lahu yasluhu syatan. Aku berada di tempatnya Abdullah bin Umar. Ketika itu anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar itu tengah boleng, ya, menguliti dari kambing. Faqala ya gulam, idza salakhta fabda bijarina al-yahudi. Kalau memang kamu ini akan menguliti, maka mulailah nanti berikanlah kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Hatta qala dzalika miraron, sampai mengucapkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu berulang-ulang. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, maka berkata kepadanya, kam taqulu hadza, berapa kali kamu mengucapkan seperti itu? Faqala, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih terus berwasiat kepada kami tentang masalah tetangga ini, hatta hasbana annahu sayuwarrithu, sehingga prasangka kami ini sesungguhnya tetangga ini akan mewarisi, sampai seolah-olah tetangga ini akan mendapatkan warisan, seolah-olah tetangga ini adalah merupakan ahlu waris sampean. Begitu seringnya Nabi itu berwasiat tentang masalah baiklah tetangga, perhatikan tetangga, terus itu. Riwayat yang lain mengatakan, kenapa engkau sebutkan Yahudi, tetanggamu Yahudi? Ya karena Nabi dijawab Abdullah bin Umar, karena Nabi sering berwasiat tentang masalah tetangga. Lah, tetanggaku ini kebetulan Yahudi, ya udah kasih, harus. Wa qala Hisham bin Hassan al-Azdi al-Gursi, karena Al-Hasan di sini Sayyidina Hasan Al-Basri, ya. Al-Hasan di sini maksudnya Sayyidina Hasan Al-Basri, la yara ba'san ayyudha'ima al-jara al-yahudiyya
wan nasraniyya man haitahu. Sayyidina Hasan itu melihat, Sayyidina Hasan al-Basri tidak melihat satu bentuk kejelekan ketika engkau memberikan makanan, memberikan makan kepada tetangga Yahudi, tetangga Kristen, yaitu seseorang yang dia menyembelih. Imam Malik mengatakan makruh. Imam Malik makruh memberikan makanan korban kepada Yahudi dan Nasrani. Itu. Paham ini? Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ausani khalili, mewasiatkan kepadaku teman dekatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam waqala, Nabi bersabda, idza tabakhta kidron, kalau engkau memasak menggunakan panci, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak itu airnya, perbanyak itu kuahnya. Tsumma undur ba'd ahli bait min jiranik, kemudian lihatlah kamu sebagian keluarga dari tetanggamu, faghrif lahum minha, berikan, tuangi untuk mereka dari itu kuah, itu masakan. Ya. Meriwayatkannya Imam Muslim. Riwayat yang lain mengatakan, idza tabakhtum al-lahma, jika engkau memasak daging, fa'akfiru al-maraqa, perbanyaklah kamu sekalian kuahnya, fa innahu ausa'a wa ablagha lil jiran, maka sesungguhnya akan lebih banyak, lebih menyampaikan kepada itu tetangga. Paham ini? Dari sini ada juga dalil nih bahwasanya masak daging dengan kuah itu ada penuh keberkahan. Sayyidina Ali mengatakan kalau 40 hari sama sekali tidak makan daging, itu bisa menyebabkan hati kaku, ya. Begitupun kalau 40 hari tidak terselai sama sekali, ya. Herbivora, ya. Iya. Ndak lek binatang herbivora aja nih. Lek binatang makan daging karnivora. Ya podo ae sabene herbivora kan gitu kan. Cuma supaya beda diwara vegetarian. Ya padahal ya ndak podo ae. Kan gitu. Apa bedanya herbivora sama apa itu? Vegetarian. Lah ndak jawaban apa bedanya? Hah? Ndak ada kan? Cuma iki binatang yang menungso kan gitu kan. Ya sebetulnya binatang, manusia itu juga binatang. Binatang yang berbicara. Waduh ae. Makanannya penduduk sorga itu. Jadi makanannya penduduk sorga itu daging, bukan tempe. Laterong, walah pesing yo, bung, ada. Lo pesing kan, iya. Engkau ngene yang pidatongnya ngomong, ya tergantung masak. Tadi wetengnya gede iki. Lah pring, ada digedhek. Ya. Kalau minumannya penduduk sorga, susu.
Jadi kalau inti ndak mau minum, ada kadang ada yang ndak mau minum susu, itu berarti ya apa loh? Wah, inti ndak mau minum susu ya. Calonnya penduduk surga agak sulit ini. Karena diantaranya itu minum susu itu. Ya. Ndak mau makan daging. Herbivora yo. Atau vegetarian. Ya, kurang sesuai dengan penduduk surga. Ada nyatakan dia ndak berhak masuk surga loh ya. Cuma ndak madani ngono. Ndak madani. Ya. Padha elek ngaji nang aku kemudian gawe sangka ireng. Nasional. Ya ojo ngono kok ngono Habib Umar. Enggak ya kopi putih ae. Ya padha kan. Berarti kalau nggak sangka ireng sepertinya bukan jadi calon untuk ngaji di sini. Iki sing ngono mangkel iki. Sing kenek nang awake mangkel yakin. Paham ini? Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai dari beliau. Qultu, aku mengatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innali jarain. Sesungguhnya aku memiliki dua tetangga ya Rasul. Ahaduhuma muqbilu bibabihi. Salah satunya aku berhadapan dengan pintu rumahnya. Wal akharu nain ay ba'id, jauh. Yang lainnya itu jauh. Jauh apa? Naim babuhu. Naim babihi. Jauh untuk pintunya tadi itu anni dariku. Wa rubbama kana alladhi indi la yasa'uhuma. Dan terkadang ada pada diriku ini tidak mencukupi kedua-duanya. Kalau mau aku berikan dua-duanya, tetanggaku yang dua ini tidak nututi kadang-kadang ya Rasul. Fa ayyuhuma, maka siapakah di antara keduanya tadi itu a'dhama itu ya. A'dhama haqqan, paling besarnya hak. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, faqala al-muqbilu alaiki bibabihi, yang menghadap terhadap kamu wahai Siti Aisyah dengan pintu rumahnya, yang menghadap dengan pintu rumahnya itu. Paham ini? Wara'a as-siddiqu, melihat Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu waladahu Abdurrahman, melihat kepada putra beliau Abdurrahman. Ini anaknya Sayyidina Abu Bakar yang syakik dengan Siti Aisyah. Yang seayah seibu. Berarti Sayyidina Asma enggak seibu, seayah berarti. Sayyidatuna Asma. Masuk Islamnya itu ketika akan Fathul Mekkah, ikut perang Yamamah, ikut futuh beberapa peperangan. Beliau wafat ketika tahun 53 di jalannya Mekah, fujaatan, dalam keadaan mendadak meninggalnya. Sayyidina Abu Bakar ngelihat putranya Abdurrahman ini, wa yunasi jarahu, yukhasimu, bertikai, tukaran dengan tangganya. Faqala, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la tunasi jaraka, jangan engkau bertikai terhadap tetanggamu. Ai la tukhasimuhu, jangan engkau bertikai dengannya. Fa inna hadza yabqa, maka sesungguhnya ini yang akan tetap.
Wan nasu yadhhabun, manusia pergi. Maknanya apa? Kalau ada apa-apa sama ente itu, yang pertama kali datang tetanggamu, saudaramu yang jauh, misanan, ini itu yang tidak bersama ente, dia akan pergi. Tapi tetangga ini akan barengi kamu. Makanya kamu jangan bertikai sama dia. Gitu. Ya. Wa qala Al-Hasan bin Isa An-Naisaburi beliau ini ahli hadis, ahli fikih, ahli hadis. Beliau wafat pada tahun 237. Yang meriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud. Sa'altu Abdallahi bin Mubaraki, qultu ar-rajulul mujawiru li. Aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, aku berkata, seseorang yang bertetangga terhadapku ini, linya itu tidak ada, itu keterangan itu syarah. Ya'tini, datang kepadaku, yashku hulami, tentang masalah anakku, annahu ata ilaihi amron, sesungguhnya ada terhadap anakku ini satu urusan, wal ghulamu yungkiruhu, maka dia mengingkari ada suatu hal gitu kepada anakku, ternyata anakku ini mengingkari. Ya. Fa akrahu an adribahu wa la'allahu bari'un wa akrahu an adda'ahu fayajidu ala jari. Ya, aku tidak senang untuk mukul dia karena ingkarnya tadi itu, supaya dia bebas. Tapi aku juga tidak senang untuk ninggalkan dia, karena biarkan gitu saja. Fayajidu ala jari, fakaifa asna'u, maka aku mendapatkan atas tetangga kau ini, aku datang kepada tanggaku, ya sudah, aku datang kepada kamu, ya apa yang perlu anak laksanakan kepada anakmu ini. Fakaifa asna'u, bagaimana aku akan berbuat? Faqala innahu la maka la'allahu ayyuhditha hadatsan fayastaujibuhu bihi al-adaba fahfad alaih. Sesungguhnya anakmu ini sepertinya terjadi satu kejadian, maka dia mewajibkan dirinya untuk adab, tidak menyampaikan sesuatu, maka jagalah atasnya. Fa idza ishtakahu jaruka fa'adibhu ala dzadikal hadasi, maka jika mengeluh tetanggamu kepada dirimu, maka ajarilah tetanggamu ini untuk supaya tadi itu dia mengerti tentang apa sebabnya anak ini kok ingkar. Fayakunu, akan menjadi qad ardaita jaraka wa adabtahu ala dzalikal hadasi. Kalau kamu seperti itu, berarti kamu ridho dengan tetanggamu dan engkau ngajari tetanggamu supaya untuk tidak memanjangkan masalah. Wa hadza talattufun fil jam'i bainal haqqain. Ini adalah bentuk kelembutan di dalam pengumpulan antara dua hak. Hak bertetangga ada, hak anak kecil atau anaknya tadi itu juga ada. Paham ini? Wa qalat Aisyah, tu berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, khilalul makarimi asyratun, yang termasuk kemuliaan akhlak itu ada 10. Takunu fi rajuli, ini ada di laki-laki. Wala takunu fi ibnihi, tidak menjadi di anaknya. Wa takunu fil abdi, terjadi hal ini kepada
seorang hamba. Wala takunu fi sayyidihi, dan terkadang tidak terjadi kepada tuannya. Yuqassimu Allahu ta'ala liman ahabba. Allah akan memberikan kebaikan akhlak ini, kebaikan pemerangai ini kepada seseorang yang Allah menghendaki. Jadi ada 10 hal yang merupakan kemuliaan akhlak, yang mana 10 hal ini terkadang diberikan kepada orang tua, tidak diberikan kepada anaknya. Terkadang diberikan kepada budaknya, tidak diberikan kepada sayyidnya. Nah, Allah yang akan bagikan ini. Kalau orang mendapatkan 10 hal ini, maka berarti dia telah mendapatkan kebaikan orang yang dicintai oleh Allah. Gitulah. Faham ini? Yang pertama apa? Sidqul hadis. Benar kalau berucap, tidak bohong. Karena kebohongan itu akan menjauhkan keimanan. Patokannya iman itu apa? Kejujuran, tidak bohong. Karena kalau ada seorang mengatakan waktu itu kejadiannya itu seperti ini, padahal tidak terjadi, berarti dia tadi itu menentang perintahnya Allah, menentang dari ketentuan Allah. Dia mengatakan waktu itu terjadi seperti ini, padahal Allah tidak menentukan seperti itu. Maka ketika itu berdiri di sana, berdiri di tiang itu. Ya. Kesini kan? Itu. Pertama, makanya ini berhubungan dengan iman, keimanan. Kalau dia mengatakan waktu itu kejadiannya seperti ini, padahal seperti itu kan, berarti seolah-olah dia menentang ketentuan Allah. Allah menyatakan terjadi seperti ini, dia mengatakan seperti itu, berarti kan lain. Makanya kejujuran ini berhubungan yang pertama dengan iman. Wasidkul ba'si, benarnya keberanian, pemaafan. Benarnya keberanian dan pemaafan. Yang ketiga ya, wa'i'ta'us sa'il, memberi kepada orang yang minta, karena itu merupakan bentuk rahmat. Yang keempat, wal mukafa'atu bisona'i, memberikan sesuatu juga dengan penciptaan. Artinya apa? Allah memberikan kebaikan, kita berbuat baik sama Allah. Ada orang memberikan kebaikan kepada kita, kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut sebagai bentuk syukur. Itu yang keempat. Yang kelima, silaturrahim, menyambung tali silaturahmi, karena itu merupakan bentuk kelembutan. Yang keenam, hifdzul amanah, penjagaan amanat, li'annahu minal wafa, karena itu merupakan bentuk pencukupan. Yang ketujuh, wa tadzammumu lil jari, ay ta'ahuduhu, memperhatikan kepada tetangga. Yang ke-8, wa tadzammumu lis sahib, memperhatikan kepada teman, karena itu merupakan bersihnya jiwa. Yang ke-9, girad dhaif, menjamu tamu, karena itu merupakan bentuk dermawan, kebaiknya akhlak. Puncaknya yang ke-10,
dari semuanya itu, warok suhunna, puncaknya dari 10 itu adalah al-haya, perasaan malu. Malu itu merupakan ifatir ruh, harga dirinya ruh. Ruh itu kalau punya harga diri, nampak dari dohirnya malu. Itu. Siapa orang yang mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia ini, dia akan beruntung. Siapa yang meninggalkan satu saja, ya tidak mungkin terkumpul bagi dia semuanya. Itu tak bisa, hilang satu. Kalau hilang satu, hilang semuanya. Wallahu a'lam bissawab.